Baik, kita akan lanjutkan presentasi kita mengenai kedokteran perioperatif atau perioperatif medicine dengan saya Alif Hakim Alamsyah, dan video ini dibuat dalam rangka mengikuti kepanitiaan klinik Madya di bagian atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSP Sangla Denpasar. Baik, terlebih dahulu kita lihat outline dari presentasi kita, yang dimana pada video sebelumnya kita telah membahas kedokteran perioperatif atau perioperatif medicine, singkat saja mengenai latar belakang dan periode. Lalu pada video yang sama kita juga membahas mengenai periode preoperasi atau anestesi, membahas mengenai dua hal yaitu evaluasi dan persiapan preoperasi atau anestesi. Pada video ini kita akan fokus membahas mengenai periode durasi operasi anestesi, di mana periode ini juga dikatakan sebagai periode pemantauan. Baik, kita langsung masuk saja ke bahasan kita pada video ini, yaitu periode durasi operasi atau anestesi. Apa sebenarnya yang kita lakukan selama periode durasi operasi atau anestesi? Yang kita lakukan adalah pemantauan, di mana pemantauan ini harus kita lakukan dengan seksama karena pada periode operasi dan anestesi ini terjadi dua tindakan yang sangat mengancam nyawa pasien. Yang pertama adalah prosedur anestesi analgesi, di mana ini membuat pasien dalam keadaan mati atau dalam keadaan koma. Dan yang kedua adalah prosedur bedah, di mana pada saat pasien dalam keadaan anestesi analgesi diberikan juga trauma pada tubuh pasien. Sehingga hal ini perlu kita pantau secara ketat bagaimana kondisi tubuh pasien selama dilakukannya dua prosedur ini. Apabila ditemukan adanya permasalahan selama pemantauan, maka kita juga harus mampu untuk melakukan tindakan secara cepat dan tepat guna mengatasi dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan dari pemantauan selama periode durasi operasi ini yang pertama adalah memperoleh informasi sedini mungkin mengenai keadekuatan anestesi analgesi. Yang kedua adalah memperoleh informasi sedini mungkin mengenai keadekuatan oksigenasi cerebral. Yang ketiga, memperoleh informasi sedini mungkin mengenai apakah terdapat perubahan pada fungsi sistem organ tubuh, respirasi, kardiovaskular, ginjal. Yang keempat, memperoleh informasi sedini mungkin mengenai gangguan pada mesin anestesi. Yang terakhir, sebenarnya ada satu lagi fungsi dari pemantauan ini, yaitu untuk bertindak secara cepat dan tepat apabila ditemukan adanya permasalahan ketika kita telah memperoleh informasi-informasi dari hal yang disebutkan sebelumnya. Standar pemantauan selama periode durasi operasi atau anestesi dikeluarkan oleh American Society of Anesthesiologists atau ASA. Ada dua standar, yaitu standar pertama, selama periode anestesi analgesi, pasien harus diawasi oleh personel anestesi yang berkualitas. Yang kedua, selama periode anestesi harus dipantau oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi ke pasien secara berkelanjutan atau kontinu. Kemudian hasil pemantauan ini akan dicatat dan ditulis di rekam medis pasien. Kenapa harus dicatat? Karena akan digunakan lebih lanjut untuk tindakan atau terapi pasca operasi atau pasca anestesi nantinya pada fase pemulihan, dan juga dapat digunakan untuk data bagi penelitian-penelitian mengenai kedokteran perioperatif seperti yang telah disebutkan saat video pertama sebelumnya, bahwa kedokteran perioperatif ini sangat membutuhkan penelitian dan pengembangan, sehingga data-data selama durasi operasi akan sangat bermanfaat bagi penelitian-penelitian di bidang perioperatif kedokteran perioperatif ini. Jenis pemantauan yang dilakukan, yang pertama adalah kedalaman anestesi, yang kedua adalah fungsi cerebral, yang ketiga adalah oksigenasi dan ventilasi, yang keempat adalah sirkulasi, yang kelima fungsi ginjal, yang keenam suhu tubuh, dan yang terakhir adalah kerja mesin anestesi. Jadi ini akan kita pantau nantinya selama periode durasi operasi atau anestesi. Yang pertama, langsung kita masuk saja. Yang pertama adalah kedalaman anestesi. Ini mana pada kedalaman anestesi ini kita bagi menjadi dua. Kondisi pasien kita bagi menjadi dua, yaitu anestesi ringan dan anestesi dalam. Anestesi ringan, setelah dilakukannya insisi pada pasien, pasien akan menyebabkan timbulnya beberapa hal pada diri pasien. Yang pertama, pasien dapat mengeluarkan air mata. Yang kedua, denyut nadi pasien meningkat. Yang ketiga, tekanan darah pasien juga dapat meningkat.
Yang keempat, laju pernapasan pasien juga dapat meningkat. Yang kelima, otot pasien menjadi lebih tegang. Selanjutnya, pasien juga dapat berkeringat. Apabila anestesi dalam, setelah pemberian obat anestesi, maka kondisi pasien akan menimbulkan pupil yang dilatasi, bradikardi atau denyut nadi yang menurun, hipotensi atau tekanan darah yang menurun, hipoventilasi, dan juga otot mengalami relaksasi. Berbanding terbalik dengan anestesi ringan sebelumnya. Ini kita pantau. Selanjutnya yang kita pantau adalah fungsi dan kerja cerebral, di mana obat anestesi ini akan menurunkan fungsi atau kerja dari sistem saraf pusat. Sehingga sistem saraf pusat atau cerebral kita memerlukan bantuan dari sistem respirasi dan sirkulasi untuk menyokong oksigenasi ke sistem saraf pusat. Ada perbedaan sistem saraf pusat yang terjadi antara analgesi regional yang diberikan dan anestesi umum. Apabila analgesi regional, maka pasien sadar baik dan juga orientasi pasien baik. Orientasi di sini maksudnya menyebutkan waktu, ruang, dan tempat. Anestesi umum, maka kita harus memperhatikan ukuran dan respon pupil terhadap cahaya. Karena anestesi umum akan menyebabkan penurunan fungsi dari sistem saraf pusat itu sendiri. Setelah fungsi dan kerja cerebral, kita akan lanjutkan dengan fungsi respirasi, di mana pada pemantauan duranti operasi ini, fungsi respirasi juga akan mengalami penurunan akibat penggunaan dari obat anestesi. Dan juga trauma operasi akan meningkatkan kebutuhan pasien atau kebutuhan tubuh terhadap oksigen. Jadi ditekan fungsinya oleh obat anestesi, sedangkan tindakan operasi atau prosedur pembedahan meningkatkan kebutuhan terhadap oksigen. Oleh karena itu, kita perlu pemantauan respirasi yang ketat selama periode duranti operasi dan anestesi ini. Kenapa kita harus pantau? Karena respirasi memiliki beberapa fungsi selama duranti operasi ini, yaitu pembawa obat bius inhalasi apabila obat anestesi diberikan secara inhalasi, pembawa oksigen tentunya dari luar tubuh ke dalam tubuh, dan juga berfungsi juga sebagai ekskresi CO2 tentunya. Nah, karena fungsi ini kita harus memantau kerja respirasi agar tetap bekerja dengan baik selama periode duranti operasi atau anestesi. Apa saja yang kita pantau? Kita dapat memantau respirasi dengan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Tanpa alat bantu kita dapat lakukan dengan sederhana seperti inspeksi pergerakan dada pada saat bernafas, perhatikan kantong udara yang terpasang pada pasien, perhatikan juga warna kulit pasien, dan terakhir perhatikan warna darah yang dapat kita lihat pada luka operasi pasien, darah yang keluar dari luka operasi pasien. Dengan alat bantu kita dapat lakukan dengan stetoskop, mendengar suara nafas, dan juga dapat memasang oximetri untuk memantau oksigenasi, ataupun memasang kapnometri untuk memantau ventilasi. Selanjutnya adalah fungsi respirasi, fungsi sirkulasi, di mana fungsi sirkulasi ini adalah untuk pembawa obat bius intravena apabila kita memberikan obat anestesi umum via intravena, dan juga tentunya membawa oksigen dari jantung, dari pertukaran gas di jantung paru ke seluruh tubuh. Obat anestesi seperti halnya respirasi, obat anestesi juga akan menekan dari fungsi organ sirkulasi yaitu jantung dan pembuluh darah. Sedangkan trauma operasi akan meningkatkan respon tubuh seperti respon inflamasi dan juga akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Seperti halnya tadi pada respirasi, obat anestesi menekan dan tindakan operasi meningkatkan kebutuhan atau memerlukan peningkatan fungsi kerja dari sirkulasi. Oleh karena itu kita memerlukan pemantauan dari sistem sirkulasi. Pemantauan sirkulasi ini dapat kita lakukan dengan non-invasif ataupun dengan invasif. Atau dengan invasif, Non-invasif dapat kita lakukan dengan melihat denyut nadi, merekam kerja jantung dengan EKG ataupun menggunakan stetoskop untuk auskultasi, memeriksa tekanan darah dengan menggunakan manset, dan juga menghitung jumlah perdarahan. Selanjutnya invasif
atau dengan alat bantu dapat kita lakukan dengan memeriksa tekanan darah arteri. Ini terutama dilakukan pada bedah-bedah mayor seperti open heart. Dapat dilakukan dengan tekanan darah arteri, tekanan vena sentral, tekanan arteri pulmonalis dengan swab gas kateter, kanulasi vena umbilikalis, dan juga analisis gas darah. Selanjutnya, kita juga harus memantau suhu tubuh karena kenapa kita harus pantau? Karena obat anestesi mempengaruhi pusat pengatur suhu tubuh dan menghalangi produksi panas. Karena hal ini kita juga harus memantau suhu tubuh pasien. Pemantauan dapat dilakukan pada regio aksila, oral sublingual, rektal, nasofaring, esofagus, dan juga kulit. Pada beberapa kasus seperti pada orang tua, operasi pada orang tua atau bayi, ini akan menyebabkan timbulnya risiko hipertermi yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang dewasa atau pada bedah-bedah minor. Kenapa? Karena beberapa faktor predisposisi, yaitu misalnya penggunaan cairan infus, ruangan AC, pasien yang lama berada pada ruangan yang dengan air conditioner dan menyebabkan ruangan menjadi lebih dingin, penggunaan desinfektan, dan juga trauma bedah yang menyebabkan blood loss. Oleh karena itu, usaha untuk mengurangi risiko-risiko tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan air conditioner 34-36 derajat terlebih dahulu, menggunakan selimut di meja operasi, menghangatkan cairan infus, dan cairan pencuci luka sebelum digunakan ke tubuh pasien. Pemantauan fungsi ginjal, di mana pemantauan fungsi ginjal ini karena ginjal memiliki fungsi untuk ekskresi dan fungsi kerja ini juga dipengaruhi oleh obat-obat anestesi. Yang kedua, kenapa? Karena ginjal di sini sendiri adalah menampilkan situasi dari sistem sirkulasi kita. Apakah sistem sirkulasi kita dalam kondisi baik atau prima atau tidak, atau sistem sirkulasi pasien yang sedang dilakukan operasi ini dalam situasi baik atau tidak. Pemantauan dapat dilakukan dengan pemantauan produksi urin melalui kateter, di mana produksi urin normal adalah 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan. Kita dapat pantau produksi urinnya melalui kateter. Yang terakhir adalah pemantauan mesin anestesi selama durasi operasi. Mesin anestesi digunakan untuk memelihara kecukupan anestesi dan oksigenasi selama operasi berlangsung. Maksudkan kecukupan anestesi adalah kedalaman anestesi tadi, dan oksigenasi adalah fungsi respirasi yang tadi. Mesin anestesi memiliki berbagai komponen-komponen penting seperti sumber gas, meter aliran, alat penguap obat bius, lubang keluar gas, dan lain sebagainya. Komponen-komponen tersebut sangat rentan rusak ataupun dapat rusak sehingga mempengaruhi periode durasi operasi atau anestesi yang sedang dilakukan. Dan juga kenapa mempengaruhi? Karena ini mempengaruhi anestesi dan oksigenasi dari pasien. Yang apabila terganggu, maka ini akan menyebabkan perburukan dari prognosis pasien itu sendiri. Oleh karena itu, pada durasi operasi atau anestesi ini kita juga harus memantau mesin anestesi. Baik, itu tadi video mengenai perioperative medicine pada periode durasi operasi. Sedikit recap atau kesimpulan, periode durasi operasi dapat juga dikatakan sebagai periode pemantauan, karena periode ini terjadi dua prosedur penting, yaitu prosedur tindakan anestesi dan prosedur pembedahan, yang dimana pada tindakan anestesi menyebabkan tubuh kita dalam kondisi mati, dan juga prosedur pembedahan memberikan trauma pada tubuh kita. Oleh karena itu, tubuh kita harus dipantau, atau tubuh pasien harus dipantau selama periode ini terjadi. Selain itu, pemantauan juga dimaksudkan agar dokter dapat bertindak secara cepat dan tepat apabila didapatkan ada permasalahan selama pemantauan tersebut. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan standar dari ASA, standar 1 dan standar 2. Standar 1 adalah dengan pemantauan oleh anestesi yang berkualitas. Yang standar 2 adalah pemantauan pada oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi dari pasien. Pemantauan yang dilakukan adalah yang pertama pada kedalaman anestesi, yang kedua adalah fungsi cerebral, yang ketiga adalah fungsi respirasi, yang keempat adalah fungsi sirkulasi, yang kelima adalah fungsi ginjal, yang keenam adalah fungsi atau pemantauan suhu tubuh,
Dan terakhir adalah pemantauan dari kerja mesin anestesi. Yang dimana pemantauan-pemantauan ini memiliki kriteria masing-masing, dan juga apabila terdapat permasalahan selama pemantauan ini, maka dokter harus cepat dan tepat menganalisa permasalahan apa yang terjadi dan mengatasi permasalahan tersebut. Baik, sekian dari saya mengenai video perioperatif medicine pada periode duranti operasi atau anestesi. Terima kasih.